3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat netizen Indonesia? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dijauhkan dari mara bahaya corona. Jumpa lagi bersama saya di acara Mata Pena Eka Putra. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berbincang-bincang dengan salah seorang tokoh muda yang sudah menggeluti dunia kesenian sejak ia masih remaja, dan sekarang dia sedang berada di sebalik gedung Anjung Seni Idrus Tintin ini, tepatnya di gedung atau di kantor Dewan Kesenian Riau. Ayo sama saya kita lihat Atan Lasa, Ketua Dewan Kesenian Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen Indonesia, jumpa lagi bersama saya di acara Mata Pena Eka Putra. Wah. Baik, ini saya sekarang sedang berada di sebuah ruangan yang masih berantakan tapi banyak alat ya. Dan ruangan ini milik teman kita, sahabat saya, namanya Atan Lasa, Ketua Dewan Kesenian Provinsi Riau. Ya, Dewan Kesenian Riau. Dewan Kesenian Riau. Kita akan mulai berbincang-bincang. Karya perkenalkan lagi, Bang Atan Lasa ini seorang seniman, lebih kepada seni musik, dan juga menggeluti dunia seni sastra. Tapi yang paling aktif adalah ketika dia menjadi wartawan sejak masih belia. Ya. Nama sebetulnya Atan Lasa atau begini. Taufik Hidayat ya. Taufik Hidayat. Nama aslinya Taufik Hidayat gitu. Kalau nama Atan Lasa itu gini berasal dari lagu saya. Judulnya Atan Lasa gitu. Judul lagu Atan Lasa. Lagunya Atan Lasa itu bercerita tentang anak kecil yang hiperaktif gitu kan. Ada itu cerita di kampung gitu kan. Bagaimana anak Lasa gitu. Nah, ketika lagu ini album ini mulai ada gitu di Riau tahun 2010 gitu. Orang tidak tahu nama Taufik Hidayat gitu. Nah, naik di TV apa? TV lokal khususnya gitu. Itu Atan Lasa, itu Atan Lasa. Jadi terkenal karena lagu tadi. Karena lagu tadi. Orang tidak tahu nama Taufik Hidayat, tapi taunya Atan Lasa. Tahun berapa itu lagunya? Tahun 2010. 2010. Tapi pemirsa, saya memanggilnya di tahun 2000-an itu Buyung. Buyung itu padahal sebutan untuk orang Minang. Jangan-jangan orang Minang juga. Bukan. Nah, bagaimana nama Buyung tuh? Kami di kampung gitu, tanah saya kelahiran dia Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti gitu. Nah kami kan bukan Buyung, Uyung biasanya. Uyung panggilan manjanya Uyung gitu. Nah selalu kan di kampung itu kan nama itu selalu mengikut yang sama gitu kan. Ketika ada saudaranya ada nama Uyung yang disebut juga panggil Uyung juga seperti itu. Sebetulnya bukan nama manja aja gitu. Oke. Tapi sekarang Uyung dipakai juga, Atan Lasa lebih sering, Taufik Hidayat untuk tanda tangan. Baik. Ya. Dan saya ingin memperkenalkan Anda tentang Atan Lasa ini. Dia adalah pemecah rekor adik-beradik yang menjadi Ketua Dewan Kesenian Riau. Abangnya Taufik Ikram Jamil pernah juga menjadi Ketua Dewan Kesenian Riau ya di lembaga ini. Jangan-jangan ini cita-cita dia. Baik, kita akan kupas lebih lanjut di sesi berikutnya di acara Mata Pena Eka Putra.
setahun zaman Pak Firdaus ketika saya doa itu segala kegiatan ulang tahun HUT Kota Pekanbaru itu dihandle oleh Dewan Kesenian Pekanbaru. Gitu. Peserta sampai 500 orang merinding. Baik, jumpa lagi di acara Mata Pena Eka Putra. Bang Atanasa tahun 2012 sudah menjadi Ketua Dewan Kesenian Kota Pekanbaru. Ya. Sekarang 2020, ya ada 8 tahun. Menjadi Ketua DKR ini obsesi nggak pada waktu itu? Kepikiran nggak? Tidak ada sama sekali obsesi. Sebabnya ya, organisasi seniman ini sangat beda dengan organisasi lainnya yang seperti itu kan. Karena ini adalah suatu kegiatan, suatu organisasi tempat rumahnya seniman. Terus kegiatan yang dilakukan sekarang hasilnya bertahun-tahun kena. Sebab ini kerja hati gitu, yang kerja budi, kerja budaya. Gitu. Bukan obsesi. Bukan obsesi. Gitu. Tapi nasiblah yang mengantarkan. Ya, itu seperti itu. Waktu menjabat atau meneraju Dewan Kesenian Kota 2 tahun. 2 tahun. Boleh tahu apa prestasi yang ditorehkan pada waktu itu? Prestasi kalau Dewan Kesenian ini itu zamannya Firdaus masih ya? Masih Pak Herman. Tapi alhamdulillah pada zaman Pak Herman dan setahun zaman Pak Firdaus ketika saya doa itu segala kegiatan ulang tahun HUT Kota Pekanbaru itu dihandle oleh Dewan Kesenian Pekanbaru gitu. Dan Dewan Kesenian ini bukan sebuah organisasi yang berlomba-lomba apa prestasi, tidak seperti itu. Sebab dia ini mewadahi seniman kan gitu. Ya, paling tidak maksud prestasi itu ada karya monumental atau sesuatu yang menjadi inspirasi secara keseluruhan. Ada seperti itu. Misalnya kalau itu menjadi sebuah tolak ukur, tentu ada. Ketika itu kami membuat kegiatan yang namanya bagaimana anak-anak itu mendeskripsikan dia tentang Pekanbaru sekarang dulu dan Pekanbaru ke depan. Kegiatan dalam bentuk seni apa? Melukis. Nah, dia menggambar anak-anak itu kita bebaskan dia berpikir bagaimana Pekanbaru sebelumnya gitu. Dan bagaimana Pekanbaru ke depannya gitu. Nah, kita harap dari gambar ini inilah bentuk Pekanbaru itu. Ternyata ada yang saya masih ingat waktu itu yang peserta sampai 500 orang merinding dia itu. Ada yang membuat gedung kantor wali kota itu di luar dari tempat sekarang gitu. Dan ternyata memang betul terjadi kan di luar itu. Karena dari risau yang kemacetan gitu. Nah, sekarang kan kantor wali kota tidak walaupun tidak tempat yang tidak sama tapi sudah sampai situ imajinasinya gitu. Besok dia bikin acara yang sama, lomba yang sama, kantor gubernur di mana? Atau satu gedung di mana? Baik, itu sekitar 8 tahun atau 6 tahun ya, di akhirnya kan 2014. 2012 ke 2014. Iya. Nah, sekarang di 2020. Kenapa bisa sampai menjadi ketua Dewan Kesenian? Padahal aktivitas lebih banyak ke wartawan waktu itu. Gini, seniman mau tahu juga. Gitu. Seniman kan kebersamaan banyak kan gitu. Kan bersama. Ketika dan dia jujur gitu kan. Ketika dia merasa dia sibuk gitu kan, dia tidak bisa akan menyangkut aspirasi kawan-kawan, dia mundur kan gitu. Lebih bijak gitu. Nah, ketika ketua Dewan Kesenian ketua Dewan Kesenian sebelumnya mundur, mundur gitu kan, saya maju kan gitu seperti itu kan. Untuk Anda ketahui, ketua Dewan Kesenian sebelum beliau ini adalah Pak Raja Yose Rizal Zen. Beliau adalah kepala dinas kebudayaan. Ya. Tiba-tiba Pak Raja Yose Rizal ini mundur, lalu terjadilah pemufakatan dan Atanasa maju menjadi ketua tunggal. Ya, tunggal. Calon tunggal. Ngeri. Kenapa bisa jadi calon tunggal? Tak ada orang mengurus DKR nih. Nampaknya tak ada. Dan orang bersyukur saya mau. Baik, ini DKR penuh seniman, pemikiran kritis dan segala bentuk kegelisahan bertumpu dan tumpah di Dewan Kesenian. Ya. Seperti apa dia mengelolanya nanti setelah sesi berikut ini.
saya akan sesuatu yang aneh ditangkap orang nanti gitu kan, kenapa gitu. Saya akan beri anugerah itu bukan kepada seniman yang apa, tapi mungkin seniman bisa saja itu anak SMA. Saya pertama kali dikenal abang saya Taufik Ikrab Jamil itu puisi dan apa teater gitu, drama gitu. Kembali lagi di acara Mata Pena Eka Putra. Ya. Boleh gitu. Macam mana mengumpulkan, mensinergikan orang-orang pintar, orang-orang gelisah, punya daya seni, daya kritis yang tinggi untuk membawa kesenian Riau. Apa strateginya? Jadi seperti ini, orang selalu berpikir bahwa Dewan Kesenian Riau ini bukan sebuah organisasi gitu ya. Yeah. Tapi ini adalah organisasi, wadah berkumpulnya seniman gitu. Yeah. Nah, tugas utama dia ini, kewajiban dia itu bagaimana memberi laluan kepada seniman untuk berkreativitas. Dia memancing seniman untuk berkreativitas kan, seperti itu. Oke. Nah, memancing itu macam-macam cara gitu kan. Ada dalam bentuk anugerah, bisa seperti itu kan, atau kan saya beri anugerah kepada siapa, ini kan untuk memancing yang lain kan gitu. Terus kita turun. Pemberian anugerah ini rencana atau masih pemikiran? Itu salah satu pemancing kreativitas. Ya, maksudnya akan dilaksanakan nanti. Ya, insya Allah ini kita pernah ada anugerah Dewan Kesenian ya, kegiatan sastra, kegiatan dan lain. Sempat terhenti ya dulu. Terhenti gitu. Nah, ini mau dihidupkan lagi? Insya Allah ini dihidupkan lagi, karena kita pun kadang-kadang saya akan sesuatu yang aneh ditangkap orang nanti gitu kan, kenapa gitu. Saya akan beri anugerah itu bukan kepada seniman yang apa, tapi mungkin seniman bisa saja itu anak SMA atau anak SMP gitu. Tapi dia kreatif dan digital gitu. Seperti itu gitu kan. Yang seniman yang membaca puisi itu sudah tahu kita itu. Dan ini anugerah ini kan sebuah pengakuan. Ini berarti merangsang munculnya bibit-bibit baru. Bibit baru seperti itu. Mereka terkategori seniman. Iya, kalau mereka berbuat tentang anak kegiatan seni budaya kan gitu. Tetap dihitung seniman. Artinya tentu dia punya identitas diri gitu kan, identitas diri, misalnya dia seni rupa kaitannya dengan simbol-simbol budaya Melayu kan gitu, begitu juga dengan musik kan gitu. Nah, yang senimannya sendiri itu bagaimana? Ada anugerahnya beda lagi, tetap ada tapi yang beda lagi kan gitu. Tentu kita ada wilayahnya, ini wilayah seniman ini wilayah seniman seperti ini kan gitu. Ya, seniman ini adalah orang yang mengedepankan, ini pemahaman saya, orang yang mengedepankan rasa yang cukup kuat ketika dalam bentuk karya seni, ya. Nah, ini pekerjaan berat karena setiap seniman itu punya rasa-rasa yang masing-masing, ya, tanda kutip tingkat egonya lumayan tinggi. Ya. Ini pasti PR yang cukup berat nih untuk mensinergi atau mengumpulkan mereka. Itu bukan tidak seperti itu. Dalam sebuah karya gitu kan, dalam membuat karya, seniman memang harus idealis, harus seperti itu kan gitu. Yeah. Tapi dalam sebuah kritikan dia butuh kritikan kan, seperti itu kan gitu. Nah, artinya tidak ego juga bahwa seniman itu tak bisa diomong gitu, tak bisa ini, tidak juga gitu kan. Nah, tapi kan ini semuanya kan tergantung pada kita bagaimana menyikapi itu sendiri gitu. Nah, sebaiknya baik pemerintah atau apapun namanya, ketika dia dikritik, itu artinya orang sayang dengan dia kan gitu. Nah gitu. Nah, kritikan tentulah kritikan yang sifatnya bukan saja menyebut, ya nama kritikan ada baik buruk disebut gitu kan. Ada solusinya seperti apa kan. Mengkritik lewat karya seni. Iya, karya seni. Yang dikritik pemerintah. Ya. Bisa pemerintah, bisa siapa saja. Bisa siapa saja. Bisa siapa saja gitu. Lingkungan sosial juga bisa seperti dikritik. Itu. Tapi yang jelas seniman itu berbuat bukan untuk pribadinya, tapi untuk keseluruhan gitu, untuk keseluruhan umat gitu, kemaslahatan umat gitu, bukan untuk pribadinya gitu. Ketika dia berbuat, kita mau cakap cerita tentang COVID-19 ini sudah sekian tahun dulu, udah 30 tahun dulu sudah ditulis kan gitu kan, sekarang baru terjadi kan gitu, itu sangat luar biasa kan gitu. Coba ceritakan poin itu. COVID-19 pernah terjadi 30 tahun yang lalu, sekarang baru terjadi. Cerita seperti itu sudah dibuat 30 tahun dulu. Saya lupa nama penulis novel itu. Sudah ditulis gitu. Tentang wabah seperti Tentang wabah ini kan gitu. Terjadi sekarang kan gitu. Ini kan sangat luar biasa. Begitu ada juga film tentang ini juga kan. Sudah ada kan gitu. Artinya begitulah imajinasinya seorang seniman gitu. Nah,
ketika seniman di ini kadang-kadang itu orang, oh ini imajinasi aja. Nah, imajinasi memang seperti hidup ini penuh dengan imajinasi. Kalau tak ada imajinasi itu kan gimana mau hidup gitu. Bicara imajinasi, dia termasuk salah satu orang yang kami perhatikan ya, memiliki imajinasi yang cukup tinggi ya. Tidak hanya di dunia seni musik yang saya tahu, tapi juga di seni sastra. Seni apa lagi yang digeluti? Seni menulis wartawan pasti ya, karena pernah menjadi pemret di beberapa media. Saya itu pertama sekali kenal dunia seni ini kena keluarga itu. Iya. Kena keluarga. Mak saya almarhum dah, bapak saya juga dah almarhum. Mak saya itu kalau orang sekarang nyakap koreografi gitu. Dia tuh penata tari. Penata tari, penari ya. Mak saya gitu. Mak saya nama Azizah, karena dia penari menglitai-litai, maka dipanggillah hitai gitu kan. Sebaik seperti itu. Terus bapak saya ini seorang dia seorang guru tapi cerpenis gitu, penulis cerpen gitu. Jadi sudah mendarah itu. Saya dunia seni saya pertama kali dikenal abang saya Taufik Ikrab Jamil. Itu puisi dan teater gitu, drama gitu. Oh iya, dia teater juga ya. Teater seperti itu dunia. Jadi bagi kami dunia dari keluarga kami sudah tak asing dunia seni menyeni ini gitu orang. Baik puisi, teater, musik udah tak asing gitu. Jadi memang itulah hidupnya gitu. Makanya di keluarga saya rasanya tak pandai baca puisi ya. Oke. Pemirsa, pada sesi berikutnya kami akan mencoba menelaah lebih dekat lagi tentang kegiatan atau program kerja, karena Atanasa ini memang digadang-gadang bisa membawa kesenian ini ke arah yang lebih terang benderang karena beliau juga dekat dengan beberapa petinggi di Provinsi Riau ini. Setelah yang satu ini. Ada visi. Tidak, tapi saya disuruh menyampaikan sesuatu dan itu ada visi misinya. Anak muda sekarang ini gitu melihat ini hanya beberapa menit gitu. Kenapa? Kita suguh yang masih yang lama kan gitu. Baik, pemirsa, jumpa lagi di acara Mata Pena Eka Putra. Walaupun calon tunggal, itu sempat pakai visi misi tidak kemarin? Ada visi misi. Tidak, tapi saya disuruh menyampaikan sesuatu dan itu ada visi misinya. Ada misinya. Apa visi? Dalam visi dan misi saya itu kan seperti ini. Saya langsung ke secara global menyeluruh aja visi dan misi saya itu. Waktu itu saya katakan bahwa Dewan Seniman Riau itu harus melakukan ekspansi budaya yang berbasis ekonomi seperti itu. Nah, terus ekspansi budaya berbasis ekonomi gitu. Nah, seperti itu saya sampaikan gitu. Berat tuh? Yang memang berat tak berat itulah gitu. Sebenarnya itu yang harus dilakukan. Fase yang dilakukan Dewan Seniman Riau harus udah seperti itu. Sebab ada Dewan Seniman Kota, Kabupaten kan gitu, dan juga ada lembaga-lembaga lain yang untuk melakukan pelestarian dan pengembangan budaya di daerahnya. Nah, konkret itu. Pada program kerja kita apa nanti? Bentuk ekspansi tadi ya. Nah, misalnya saya contoh seperti ini. Ketika seseorang menyanyi lagu dangkung gitu, joget dangkung gitu. Dangkung gitu aja. Anak muda sekarang ini gitu melihat ini hanya beberapa menit gitu. Kenapa? Kita suguh yang masih yang lama kan gitu. Nah, kita buat lagu ini tadi dalam bentuk rap atau bentuk hip hop sekarang itu tidak masalah. Tidak masalah ya? Tidak masalah.
Dan ketika kita masih sajikan itu juga kepada masyarakat yang sekarang, artinya kami sebagai seniman tidak kreatif itu. Lebih kreatif orang dulu lagi. Orang dulu mencipta, kita mengubah ini aja tak bisa. Ini gitu. kalau dianalogikan, kalau ada makanan misagu, Nah, misagu ini disajikan tapi dicampur dengan makanan-makanan lain. Bisa seperti itu. Tapi itu seperti itu analoginya. Nah, analogi seperti itu. Misagu misalnya. Dari kecil saya makan misagu terus. Sampai saya SMA itu makan misagu. Nah, kalau misagu ini saya sodor lagi kepada anak saya. Tapi cita rasanya kan jadi berbeda nanti. Nah, ekspansi budaya itu. Akarnya tetap budaya gitu. Akarnya tetap misagu kan itu. Itu yang paling penting itu. Nah, sekarang nilai itu mau nilai atau mau apa, Ibu? Ini gitu. kerja berat pemirsa ya, karena di samping pemikiran dan kekuatan konsep tapi juga anggaran. Nah, ngomong-ngomong, DKR ini anggarannya kan begini, dalam ADRT DKR ada anggaran itu dapat dari pemerintah atau dari pihak ketiga swasta kan gitu. Nah, ini yang harus kita ini yang ingin saya lakukan dalam waktu singkat atau dalam waktu setahun ini yang harus saya usahakan betul gitu kan. Kena penganggaran ini kita perlu aturan dasar hukum yang kuat. Nah, ini payung hukum itu bisa dilakukan dengan pergub, peraturan gubernur Riau. Nah, dan DKR belum ada gitu. Nah, atau buat perda kan gitu. Jadi kalau selama ini tanpa pergub dapat dananya selang-seling. Selang-seling. Satu tahun dapat, satu tahun tidak dapat. Nah, sekarang diminta untuk bisa setiap tahun. Maka harus ada buat pergub. Harus buat pergub atau perda. Kerjanya nanti. Ini yang kerjanya. Dan ini yang dilakukan Dewan Kesenian Jakarta gitu. Dewan Kesenian Jakarta punya pergub gitu. Punya perda. Gitu. Nah, maaf ngomong, bukan kita melevelkan kan. LAM punya perda gitu. Seandainya LAM tidak punya perda gimana? Nah, ini kan tugas-tugas senian dan ini kan diatur dalam undang ada tentang kebudayaan. Ini kan kerja-kerja politik juga nih. Ya, pasti seperti. Karena pengesahannya kalau perda kan di DPR. Ya, di DPR. Tentu ini kan sebuah organisasi. Makanya saya bilang ini organisasi. Organisasi mau tidak mau kita berpolitik. Tapi organisasi mewadahi seniman. Ini rumah seniman kan gitu. Bukan politik praktis dia jadinya gitu. Ya, kerja-kerja politik bisa melahirkan. Kalau perda di DPR, kalau pergub cukup di kepala daerah aja. Dan itu sudah kami lakukan, dan itu sudah saya bicarakan dengan kawan Dewan Kesenian Kabupaten Kota gitu. Dan itu yang diharapkan kawan-kawan itu semua gitu. Nah, dari sini insya Allah kami bisa mengambil dana ke APBN gitu. Ke APBN? APBN bisa kita lakukan seperti itu gitu. Kenapa? Karena dasar payung hukum yang kuat itu belum ada gitu. Orang itu makanya paling tidak ada pergub atau perda gitu, seperti itu. Dan kita sudah menjejaki dinas Kementerian Pendidikan gitu, Kementerian Pariwisata sudah kita jejaki gitu. Ternyata itu persoalannya sekarang nih. Oke. Bagaimana dukungan pemerintah atas ide ini? Terhadap Dewan Kesenian. Iya, ide membuat perda atau pergub ini. Saya sempat sudah bicarakan dengan Pak Gubernur. Ya Pak Gubernur cukup merespon gitu kan, kita. Nah, kalau niat kami itu, saya secara pribadi ya, saya sebagai insan seniman gitu, saya pribadi, ketika ada bantuan, katakanlah ada bantuan dari pemerintah Provinsi Riau sebesar 2 miliar kan gitu kan, untuk Dewan Kesenian Riau. Sebenarnya saya malu gitu. Kenapa saya malu gitu kan? Saya lebih mementingkan itu untuk pembangunan fisik aja, pembangunan di daerah orang-orang daerah-daerah yang interland itu untuk jalan atau apa gitu. Terus? Nah, mengambil ini bagaimana kita mengambil ini? Kalau sebetulnya malu kan seperti itu. Nah, lebih bagus kita mengambil bantuan dari pusat atau dari pihak ketiga gitu. Nah, pihak ketiga bisa kita lakukan. Nanti insya Allah kami sudah merancang program, ada lelang program gitu. Lelang program ada misalnya 15 program. Terus? Program. Kami lelang itu ke perusahaan-perusahaan. Perusahaan ini mau ngambil yang mana? Perusahaan ini yang mana? Kan gitu. Mereka bisa gunakan CSR. Lebih bagus seperti itu lagi kan gitu. Apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini kita kasihan gitu. Balik ke pergub. Pergub itu kan dibuat untuk melegitimasi ada payung hukum agar setiap tahun bisa dikucurkan dana ke organisasi DKR-nya. Terus malunya kenapa? Malu gini. Berarti dana itu nggak perlu diterima? Bukan tak perlu diterima gitu. Malunya kalau kita bandingkan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat di pedesaan yang butuh jalan yang perekonomian. Iya. Itu diterima nggak besok? Apa? Kalau di setiap tahun dikasih 2 miliar tuh ketua DKR-nya ngambil nggak duit?
alokasi dana itu? Ya, tentu ini yang saya bukan soal malu pilihan. Tapi diterima tetap. Enggak, bukan malu, yang maksud saya itu bukan malu sebagai sebuah pilihan. Sama seperti kalimat seperti ini. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu. Iya. Terus kita buat seenak-enaknya kan Iya. gitu. Karena nanti Tuhan Maha Pengasih penyayang, nanti kita minta ampun. Bukan pilihan seperti itu gitu. Okay. Tapi yang maksud saya itu malu itulah kalau kita bandingkan dengan keinginan betapa susahnya artinya masyarakat ini gitu. Oleh sebab rasa malu tadi, kita harus juga mengambil dana di luar alokasi dana yang disiapkan oleh pemerintah. Pos-pos lain yang harus kita itu setelah itu berpikir. Dan itu bisa dilakukan ya. Kenapa saya bisa lakukan? Dunia sudah luar biasa. Dengan orang human script, orang usaha dapat duit. DKN insya Allah melakukan itu gitu. Baik pemirsa, Anda juga pasti akan tertarik kalau saya minta dia membacakan puisi atau musik ya, karena dia adalah seorang seni tarik suara ya. Saya dapat bocoran dia akan menyiapkan album, tapi album biarlah rahasia dia, nanti akan dia. Tapi kita mau lihat di ujung acara ini dia menyanyikan atau melakukan sesuatu lah untuk kita setelah yang satu ini. Jumpa lagi di acara Mata Pena Eka Putra. Seperti janji saya tadi, saya akan minta Uyung alias Atan Lasa atau nama sebenarnya Taufik Hidayat. Ini kayaknya baca puisi nih. Puisi apa nyanyi, Yung? Puisi lah. Baik, kita kasih waktu dia untuk baca puisi. Baik. Sebuah puisi kerisauan saya tentang sejarah gitu. Karena dari buku yang saya baca, buku sejarah yang baca, ketika saya baca buku ini kepentingan ini, kepentingan ini. Nah, sebagai wartawan, seolah-olah saya tidak konfirmasi dengan Raja Kecik. Betul tidak itu yang terjadi seperti itu hari ini. Nah, seolah-olah saya sekarang ini berimajinasi saya konfirmasi dengan Raja Kecik. Makanya puisi ini tentang sejarah saya beri judul Raja Kecik Menjawab. Oke. Raja Kecik menjawab. Aku serukan kepada langit, bumi, laut, dan rimba bahwa Johor dan Siak adalah adik-beradik dari ibu kandung Melaka. Tersebab setelah kematian, kita mencari keindahan dari tali saudara mara. Tak mungkin sapu rejab ini mencincang air. Aku serukan juga kepada tinta, kertas dan burung-burung agar angin mengabarkan kepada Bugis sebuah keniscayaan dari peristiwa tikar melahirkan pewaris. Aku bukan peri yang kalian julang dalam 1001 malam. Aku adalah bagian dari Mahmud yang tak kalian nyatakan kepada kejujuran. Aku juga ingin menjawab pada teks yang kalian tulis, bahwa saat aku meninggalkan tanah celaka, wasiat sudah kudaulat, tapi pengakuan juga yang kalian minta, sehingga mahkota Sulaiman Sonsang terpasang oleh sisilah perantau. Aku beritahu kepada kalian, pengakuan itu hanya milikku, dan penobatan abang ipar itu adalah kematian di ujung keris sendiri. Demi Mak Apung yang menampung keluh kesah, aku serukan kepada kekuasaan, titah, mahkota, dan rakyat sekalian alam, bahwa kedaulatan bukanlah darah, maka kalian sujudlah pada kebenaran dan cinta. Demi Mak Apung, aku juga sudah belayar di lautan Tufat Al-Nafis dan sejarah Johor, Siak Johor. Sungguh, aku melihat ada sumbu api yang harus dipadamkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Yung sudah membacakan puisi. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Taufik Hidayat alias Atan Lasa di acara Mata Pena Eka Putra. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.